Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa dan sahabat pembelajar sekalian. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di episode terakhir, episode kelima dari seri bedah buku Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Saya sangat senang bisa menemani perjalanan Anda hingga titik ini. Di episode sebelumnya, kita sudah mengintip dapur kebijakan dan melihat betapa kompleksnya proses perumusan sebuah aturan. Dan kita belajar bahwa membuat kebijakan itu bukan sekadar menulis draft, tapi sebuah proses yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan. Namun, setelah kebijakan itu lahir, atau bahkan sebelum ia diputuskan, kita butuh instrumen untuk menilainya. Sebuah alat bedah yang tajam untuk mengupas setiap lapisannya. Apakah kebijakan ini sudah tepat sasaran? Apakah masalah yang ingin diatasi benar-benar teratasi? Ataukah justru menimbulkan masalah baru? Hari ini, kita akan masuk ke inti dari profesi kita, jantung dari keilmuan administrasi publik, yaitu analisis kebijakan publik. Ini adalah bagian yang paling seru, karena disinilah kita benar-benar menggunakan keahlian kita untuk membuat perbedaan. Mari kita mulai. Mari, rekan-rekan sekalian, dalam bagian kelima buku ini, analisis kebijakan publik, digambarkan bukan sekadar aktivitas mengkritik atau berkomentar di media sosial. Ini jauh lebih mendalam. Analisis kebijakan adalah sebuah aktivitas intelektual dan praktis yang bertujuan untuk menciptakan, menilai, dan mengomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Coba kita bedah kalimat ini. Menciptakan pengetahuan artinya kita melakukan riset. Menilai artinya kita melakukan evaluasi. Dan mengomunikasikan artinya kita harus bisa menyajikan temuan kita dengan cara yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan dan publik. Sebagai praktisi yang sehari-hari berkecimpung di dunia ini, saya ingin menekankan bahwa analisis itu memiliki dua dimensi utama. Pertama, analisis terhadap kebijakan atau analysis of policy. Ini adalah saat kita melihat ke belakang, mengevaluasi kebijakan yang sudah ada atau existing. Contohnya, kita menganalisis efektivitas program Kartu Prakerja selama 3 tahun terakhir. Yang dimensi kedua adalah analisis untuk kebijakan atau analysis for policy. Di sini kita melihat ke depan. Kita memberikan rekomendasi berbasis data dan opsi-opsi solusi sebelum sebuah kebijakan diputuskan. Misalnya, pemerintah ingin membuat kebijakan tentang kendaraan listrik. Tugas kita adalah menyajikan analisis mengenai dampaknya, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Yang karakteristik, seorang analis yang handal itu sangat jelas. Pertama, harus multidisiplin. Kita tidak bisa hanya memakai kacamata ekonomi saja atau hukum saja. Kita harus bisa memadukan ilmu politik, sosiologi, administrasi, bahkan psikologi. Kedua, harus objektif. Analisis kita harus didasarkan pada data dan bukti, bukan pada asumsi atau preferensi pribadi. Dan yang terpenting, analisis kebijakan harus berorientasi pada pemecahan masalah publik. Tujuan akhirnya bukan untuk menunjukkan seberapa pintar kita, tapi untuk membantu menghasilkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Nah, bagaimana caranya kita melakukan analisis itu? Buku ini menawarkan kerangka dasar yang sangat sistematis dan membantu, terutama bagi para pemula. Seorang analis harus mampu melihat dari berbagai sudut pandang. Ada pendekatan deskriptif, yaitu kita menjelaskan apa yang terjadi secara faktual. Apa isi kebijakannya, siapa saja yang terlibat, bagaimana prosesnya. Lalu ada pendekatan normatif, yang bertanya apa yang seharusnya terjadi. Apakah kebijakan ini sudah adil? Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut sebagai bangsa? Terakhir, ada pendekatan evaluatif, yang mengukur dampak dan hasil dari sebuah kebijakan. Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah, kita tidak boleh hanya terpaku pada angka-angka statistik. Data kuantitatif itu penting, tapi data kualitatif yang berisi cerita, pengalaman, dan persepsi masyarakat seringkali memberikan pemahaman yang lebih kaya. Mengapa? Karena kebijakan yang secara teknis dan hitung-hitungan terlihat sempurna, bisa saja ditolak mentah-mentah oleh masyarakat jika kita gagal menganalisis aspek sosiologis dan politisnya. Ingat, kebijakan publik diterapkan pada manusia, bukan pada robot.
Memahami konteks sosial adalah kunci agar analisis kita tidak menjadi menara gading yang jauh dari realitas. Sebagai penutup dari seri bedah buku ini, mari kita coba refleksikan ilmu yang sudah kita dapat pada isu yang sedang hangat, misalnya rencana implementasi kurikulum kecerdasan artifisial atau AI di sekolah-sekolah. Sebagai seorang analis kebijakan, tugas kita bukan hanya sekadar berkomentar setuju atau tidak setuju. Itu terlalu dangkal. Tugas kita adalah membedah masalah ini secara komprehensif. Kita akan mulai bertanya, bagaimana kesiapan infrastruktur digital di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke? Apakah semua sekolah punya akses internet yang memadai? Lalu, bagaimana model kemitraannya? Apakah akan melibatkan swasta melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPS? Apa risikonya? Dan yang paling krusial, apakah guru-guru kita, terutama yang berada di pelosok, sudah siap dengan perubahan ini? Pelatihan seperti apa yang mereka butuhkan? Inilah esensi dari analisis kebijakan, memberikan potret utuh lengkap dengan segala kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancamannya, agar pengambil keputusan tidak melangkah dalam gelap dan membuat kebijakan yang hanya bagus di atas kertas. Rekan-rekan mahasiswa dan sahabat pembelajar, berakhirnya episode kelima ini bukan berarti belajar kita selesai. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah permulaan. Buku karya Dr. Awan Abdoelah dan Dr. Yudi Rusfiana ini adalah pintu masuk yang sangat baik bagi Anda untuk menjadi seorang praktisi analisis kebijakan yang handal dan berdampak. Jadikan buku ini sebagai fondasi, lalu teruslah membaca, berdiskusi, dan yang terpenting, berlatih menganalisis isu-isu di sekitar Anda. Sebelum saya mengakhiri seri ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusiasme Anda. Jangan lupa untuk terus mendukung kanal edukasi ini agar kita bisa terus membedah literatur-literatur berkualitas lainnya di masa mendatang. Silakan tekan tombol subscribe, klik like jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan komentar untuk kita berdiskusi lebih lanjut, dan jangan ragu untuk share video ini kepada rekan-rekan mahasiswa lainnya. Dukungan Anda sangat berarti untuk kemajuan literasi kebijakan publik di Indonesia. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik. Terima kasih telah mengikuti seri ini dari awal hingga akhir. Teruslah belajar dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik. Sampai bertemu kembali di konten edukasi berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.